Hai semuanya, perkenalkan ini adalah hasil kerjasama kami yaitu kelompok 2. Di sini ada saya Milinia Gabriela Solahi, lalu ada Widya, ada Friska, ada Naufa, ada Alif dan Eko. Selamat menonton. Sebelum ke uji migrasinya, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu migrasi. Migrasi adalah perpindahan komponen kemasan ke dalam makanan. Komponen kemasan yang berpindah ke dalam makanan akan dapat terkonsumsi oleh tubuh manusia. Jika terkonsumsi terus-menerus akan merusak kesehatan tubuh manusia, sehingga penting sekali untuk dilakukan uji migrasi kemasan. Uji migrasi kemasan bertujuan untuk meyakinkan keamanan makanan dan melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya yang mungkin berpindah dari kemasan ke dalam makanan yang dikemas. Uji migrasi dibagi dua, ada migrasi total dan migrasi spesifik. Uji migrasi total adalah total massa yang bermigrasi dari kemasan ke dalam makanan atau simulan pada kondisi tertentu. Sedangkan migrasi spesifik adalah zat yang teridentifikasi bermigrasi ke dalam makanan atau simulan. Pada penjelasan kali ini, kita hanya akan melakukan migrasi total karena migrasi spesifik memerlukan alat yang mahal, alat yang canggih. Karena kami tidak punya, jadi kita hanya melakukan uji migrasi total. Plastik itu memiliki berbagai macam jenis. Nah, yang sering beredar di masyarakat itu adalah PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, dan PS. Jenis plastik yang kami gunakan dalam uji migrasi ini adalah LDPE dan PVC. Low density polyethylene atau disingkat LDPE dan polyvinyl chloride atau disingkat PVC adalah jenis plastik yang sama-sama dibuat dari mekanisme radical polymerization. Walaupun berasal dari mekanisme yang sama, keduanya memiliki reaksi dan struktur yang berbeda. Dua jenis plastik ini juga bersifat waterproof, tapi PVC lebih tinggi tingkat waterproofnya. PVC juga lebih tahan panas dibandingkan dengan polyetilen karena atom klorin terlepas pada saat proses pembakaran. PVC memiliki karakteristik yang keras dan kaku, tetapi apabila ditambahkan dengan plasticizer akan menjadi lebih elastis dan lentur sehingga mudah dibentuk. Sedangkan LDPE itu sudah lebih elastis dibandingkan dengan HDPE. LDPE juga tahan terhadap beberapa bahan kimia, di antaranya adalah seperti asam, basa, alkohol, dan ester. Sedangkan PVC sifatnya relatif tahan terhadap sinar matahari dan cuaca. Selain bahan kemasan plastik yang digunakan, terdapat stimulan pangan yang sangat penting dalam uji ini. Stimulan pangan adalah larutan yang dapat menyerupai aksi pelepasan komponen dari pangan berair, asam, beralkohol, dan berlemak. Simulan pangan digunakan sebagai pengganti pangan pada uji migrasi. Terdapat 4 simulan pangan yang umum digunakan untuk menstimulasi pangan yang berbahan dasar utama air. Contohnya adalah air mineral. Yang kedua, simulan 3% asam asetat digunakan untuk menstimulasi produk yang di dalamnya terdapat kandungan asam. Contohnya adalah cuka. Yang ketiga, 15% alkohol dalam air digunakan untuk menstimulasi pangan yang terdapat kandungan alkoholnya. Contohnya adalah bir. Yang keempat, 95% alkohol dalam air digunakan untuk menstimulasi pangan yang terdapat minyaknya. Contohnya adalah gorengan. Pembuatan simulan air menggunakan air destilata, sedangkan pembuatan simulan asam dan alkohol menggunakan campuran dari asam atau alkohol dan air dengan perbandingan yang sesuai. Pada uji migrasi yang kami lakukan, kami menggunakan 2 jenis simulan pangan, yaitu air dan minyak goreng. Jika dilihat dari karakteristiknya, air adalah senyawa nonpolar, sedangkan plastik adalah senyawa polar. Tentu saja migrasi sulit terjadi, sedangkan minyak adalah senyawa polar dan plastik pun senyawa polar, sehingga terjadinya migrasi semakin besar. Sehingga dapat diperoleh hipotesis bahwa nilai migrasi minyak lebih besar daripada air. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada bahan kemasan plastik polyvinyl klorida atau PVC dengan simulan air destilata. Alat yang akan digunakan adalah oven dengan hot plate, neraca, gunting, mistar, cutter, pinset, dan spidol. Adapun
pun kawat akan digunakan untuk menyangga masing-masing strip plastik. Selanjutnya, uji migrasi akan diawali dengan pengukuran panjang dengan 10 x 10 cm dengan ketebalan kurang lebih 0,05 mm. Kemudian, potongan tersebut akan dipotong lagi dengan ukuran 2,5 x 5 cm. Uji migrasi total dilakukan dengan metode konvensional pencelupan 2 sisi. Nah, yang pertama, bersihkan spesimen plastik dari debu dengan menggunakan kain. Lalu, masukkan simulan pangan, yaitu air desilata, ke dalam gelas. Dan masukkan spesimen ke dalam gelas tersebut. Nah, bentuknya seperti ini, jadi spesimen nantinya akan dimasukkan bersamaan dengan alat penyangga agar tidak bertindihan. Untuk mencegah hilangnya simulan pangan karena penguapan, tutup gelas dengan aluminium foil dan kemudian rekatkan. Lalu kita masukkan ke dalam oven dan akan dipanaskan dengan temperatur 40 derajat Celcius dalam waktu 240 jam. Selanjutnya, percobaan kedua. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah kawat penyangga, oven, plastik LDPE, simulan yang merupakan minyak 100 ml, metode. Potong plastik dengan ukuran 10 cm x 10 cm, kemudian timbang sebagai berat awal. Potong kecil-kecil hingga menjadi 5 cm x 2,5 cm. Setelah plastik dipotong dengan ukuran 2,5 x 5 cm, celupkan plastik ke dalam simulan. Seharusnya pencelupan menggunakan kawat penyangga. Setelah semua sisi potongan plastik telah tercelup ke dalam minyak, masukkan potongan plastik ke dalam oven. Setelah dipanaskan dari oven hingga diperoleh massa yang sama, hitung migrasi total dengan rumus 1000 dikali MA minus MB dibagi dengan S, di mana MA merupakan massa residu sampel, MB massa residu blanko, S luas permukaan spesimen. Nah, sekarang udah nyampe di penghujung video dan sekarang saya akan menarik kesimpulan tentang apa yang udah kami jelaskan dari awal hingga akhir. Jadi, sekali ini kami sedang melakukan uji migrasi total karena kami tidak menggunakan alat-alat canggih seperti High Performance Liquid Chromatography untuk mengidentifikasi zat lebih spesifik mengenai hasil hipotesis atau prediksi kami yang akan terjadi pada percobaan yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama itu kami menggunakan LDPE dengan simulan minyak dan PVC dengan simulan air. Berdasarkan yang teman saya telah jelaskan di awal, bahwa PVC ini memiliki sifat waterproof dibanding LDPE. Jadi sifat waterproof ini dapat berarti bahwa kemasan ini dapat menahan perpindahan simulan air itu ke dalam kemasan atau sebaliknya. Lalu hal ini juga didukung oleh yang kedua itu PVC ini memiliki titik leleh yang lebih tinggi yaitu 80 derajat Celcius dibandingkan plastik jenis LDPE yaitu 70 derajat Celcius. Jadi seandainya jika kami melakukannya dengan oven secara aktual, maka migrasi paling cepat terjadi pada plastik LDPE karena titik lelehnya juga lebih rendah. Lalu yang ketiga juga didukung oleh sifat dari simulan pangan itu sendiri, bahwa simulan minyak ini memiliki tingkat migrasi lebih tinggi dibanding air karena sifat plastik yang polar dan minyak itu juga polar, jadi mempermudah interaksi yang terjadi antara kedua bahan tersebut. Jadi kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka migrasi tertinggi terjadi pada pasangan kemasan LDPE dengan simulan pangan minyak dan yang terendah yaitu pada plastik PVC dengan simulan pangan air. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Samida yorobun. Annyeong. Hatur nuhun.